Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurrati wa ali baiti ajmain. Wa ila musannif hadhil kitab wa mukattibil hadhil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamitana wa liman fa'ati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Meneruskan kemarin yaitu sholat berjamaah, ya kan? Hukumnya kemarin kalau yang dipakai pedoman itu yaitu sunnah muakkad. Nah, walaupun nanti termasuk daripada Imam Nawawi itu mengatakan bahwa dasarnya itu fardu kifayah. Kalau sholat biasa kita termasuk ikut berjamaah itu kalau kita sebelum imam salam yang pertama kita sudah takbiratul ihram. Kalau sholat Jumat kemarin sebelum imam mau takbir sujud mau rukuk mau sujud ya di rakaat yang kedua, batasnya itu kita masih termasuk ikut berjamaah Jumat. Nah itu kemarin seperti itu. Nah terus diingat-ingat kemarin kita sudah bahas bahwasanya syarat rukun mengimami itu yaitu suci dari najis, suci dari hadas besar dan kecil. Itu syarat rukunnya jadi imam. Terus yang qori segala macam Pak itu hukumnya sunnah. Nah kan begitu ya. Jangan sampai nanti pas kebetulan tadi tidak kate orang ya kan. Yang imami Bang Edi Pak Topik imam masjid ya kan, datangnya kendian. Terus Pak Topik junjung, wah ganti aku imamnya tidak boleh. Nah begitu ya. Siapapun boleh jadi imam. Geser. Dan kita tidak boleh mengecap atau istilahnya wah imam itu tidak sah, tidak boleh. Hadisnya sahih ya. Shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Salatlah kalian semua di belakangnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi siapapun boleh jadi imam. Kalau pengen jadi imam ya datangnya harus duluan. Jangan kok datang kendian nak rebut jadi imam pula. Nah, terus imamnya yang di depan dijunjung pula, diangkat ganti dia tidak boleh. Tapi Pak itu perbuatannya kurang ajar. Tadi malam mau minum minuman keras tadi, es apa tadi ya kan. Lah itu ada hadisnya lagi. Shollu khalfa kulli muhsinin wa fajirin. Jangan kita urus dia perbuatannya. Sholatlah kalian semua di belakang seseorang, baik dia itu perbuatannya baik maupun perbuatannya buruk. Jadi clear ya, nggak ada masalah ya siapapun jadi imam. Tapi bacaannya keliru-keliru Pak, bukan urusan kita. Urusan kita makmum itu pokoknya tata tertibnya makmum itu apa? Nah itu 5 rakaat Pak ngikut wae. Bonus. Nah itu ya. Kan sudah ada caranya kemarin, ya kan itu seperti itu. Jangan kok geremang imam kok duhur kok 5 rakaat tidak boleh. Itu bonus untuk kita. Nah, itu yang seterusnya sudah clear ya. Jangan ribut lagi masalah imam. Ya siapapun boleh jadi imam kecuali ya kan memang di tempat kita tuh sebelum sholat ya kan itu ada yang kita pilih. Wah ini Pak Mofles suaranya bagus, qori lebih bagus dari Pak Janis lah umpama. Ya baru kita milih. Qori itu hukumnya sunnah untuk jadi imam. Jangan kok diributkan ya kan itu. Pak nanti imamnya bacanya agak keliru-keliru, suaranya agak jelek, bener tapi agak jelek kan. Wah tidak mau suara sendiri baik. Nah itu malah sombong namanya, tidak baik. Itu ya. Sholat sendiri kan tidak baik. Qala al-mu'allif rahimahullah. Seterusnya wa yajuzu dan diperbolehkan apa ayat tamma. Jika mengimami siapa al-qurru orang yang merdeka bil abdi
bagi orang yang hamba saya. Kalau sekarang sudah nggak ada lagi hamba saya atau budak itu. Tapi Pak, kata orang sekarang bos dengan anak buah, tidak tepat. Karena anak buah itu tidak sama dengan hamba saya atau budak zaman dulu yang disebutkan dalam hukum ini. Sekarang sudah nggak ada lagi namanya hamba saya atau budak itu bisa dijual. Kalau anak buah kita bisa kita jual. Anak buah kita upah. Zaman dulu hamba saya atau budak tuh ndak teh upah-upahan. Upahnya dia kerja tuh untuk tuannya, itu bedanya. Intinya sudah nggak ada. Bedanya anak buah kita jual gitu. Ya, itu. Jual yo. Yang seterusnya wal baligi bil murahiki. Dan diperkenankan mengimami siapa orang yang sudah balik bil murahiki dengan orang yang masih murahik. Ala amas sabiyu artinya itu yang kira-kira baru mumayyiz. Nah, itu murahik itu yang kira-kira baru mumayyiz. Nah, itu. Jadi kok sudah balik itu boleh mengimami. Amas sabiyu adapun anak-anak ghairul mumayyizi yang belum mumayyiz, kemarin sudah ya mumayyiz ya. Yang disebut mumayyiz itu kemarin dia sudah bisa makan sendiri, sudah bisa istinja sendiri, sudah bisa pakai pakaian sendiri, itu disebut mumayyiz walaupun dia belum balik. Fala yasihu maka tidak diperbolehkan apa iktidau mengikuti bihi dengan yang belum mumayyiz. Apa nama istinja sendiri belum bisa kita jadikan imam. Pak Janis ada padahal ya tetap tidak boleh lah. Baru yang seperti itu memang tidak boleh Pak Janis ya. Tapi kalau masalah bacanya agak-agak keliru tadi nggak apa-apa. Nah, itu. Wala tasihu dan hukumnya tidak sah apa kudu watir rojuli mengikutinya seorang laki-laki bimroatin dengan orang perempuan lah itu baru nggak boleh. Perempuannya cantik, suaranya bagus, kita suruh jadi imam, kita bermakmum kepada beliau lah itu baru tidak boleh Pak Janis. Nah ya, kalau sama-sama laki-laki biarpun tidak begitu bagus tadi nggak apa-apa, itu begitu. Wala bil khungsa dan juga tidak boleh mengikuti siapa wandu al miskilu yang miskil, wala khungsa dan juga tidak boleh mengikuti siapa wandu yang muskil yang muskil bimro'atin dengan perempuan. Atau ada orang wandu gimana sih? Tidak jelas alat kelaminnya, entah dia laki-laki atau perempuan, bukan sifatnya, tapi memang alat kelaminnya itu nggak jelas apa laki-laki atau perempuan. Nah, karena itu macam-macam namanya wandu tuh, ada alat kelaminnya tuh dua, berfungsi semua, yang tidak normal semua ya ada, normal semua ya ada, itu disebut wandu. Nah, wala muskilun dan tidak boleh siapa orang yang muskil dan tidak boleh siapa muskil berimam kepada seorang perempuan. Jadi walaupun Pak Lupi baru ngaji, tidak dari pondok ya kan, istrinya dari pondok, suaranya ngetop bagus, juara kori internasional bukan nasional wae ya kan, itu tetap tidak boleh jadi imam, tetap harus Pak Lupi ya. Tapi saking takutnya sama istrinya, umpama, oh enggak bisa, gak usah aku yang imam, aku yang kori, kau enggak bisa baca. Wala qori'in dan juga tidak boleh siapa bermakmum siapa orang yang kori. Bahwa adapun yang disebut kori itu man orang yusinu yang bagus apa al-fatihah atau fatihahnya. Aylayasihu artinya tidak boleh mengikuti siapa kori. Tidak artinya mengikutinya orang yang kori bil umi dengan orang yang tidak bisa baca tulis. Maksudnya di sini itu sebelum terjadi sholat. Pak maksudnya sebelum terjadi sholat. Jadi sebelum sholat ya kan, Pak Mukhlis bisa baca. Lah ini ada tetangganya baca alif bata tidak bisa. Dipaksa-paksa sama Pak Mukhlis itulah kamu yang jadi imam lah. Maksudnya begitu tuh tidak boleh. Tapi kalau sudah terlanjur wong tidak kate orang, dialah yang jadi imam ya sudah kita ngikut wae. Kalau sudah terlanjur caranya tuh begitu. Nah, itu maksudnya ya. Enak di Indonesia. Kan itu.
Asal musyawarah kok pakai syarat yo, itu sudah boleh jadi imam. Jadi khatib juga boleh. Jangan kok ketemu di luar negeri. Kalau udah SK dari pemerintah pusat nggak boleh khotbah, nggak boleh jadi imam. Kalau di Siko enak siapapun boleh. Kan itu. Qolal mu'alif rahimahullah, baca masih grotal gadul itu lo imamnya, jadi imam. Asal sepakat sudah kalau di Indonesia. Enak kalau di Indonesia. Qolal mu'alif rahimahullah, lo jangan kok jadi imam. Baris nomor 1, 2, 3, 4 itu kalau di luar negeri itu khusus untuk yang hafal Quran. Loh kalau kita kan bebas, serah lah situ, kan begitu. Nah itu bedanya. Cuman ya tidak apa-apa, sudah elok lah. Intinya sudah Islam itu sudah elok tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman ya jangan dikejar Pak Janes ya, kata Pak Muin asal Islam itu elok, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nafa'ani bi ulumi fitarina amin ya rabbal alamin. Wahwa adapun yang disebut ummi itu man, orang-orang yakilu yang cacat. Siapa man biharfin dengan satu huruf atau tasjidatin atau satu tasjid minal fatihati dari fatihahnya. Nah itu kalau Pak Janis kok belajar yang nian-nian itu huruf fatihah itu sampai dihitung Pak. Huruf fatihah berapa Pak Janis? Wah 156. Tasjidnya berapa Pak Janis? 14. Bismillahirrahmanirrahim hurufnya berapa Pak Janis? 19. Sampai hafal begitu. Nah, itu kalau orang-orang yang sudah memang ahlinya di situ. Tapi kita nggak usah ngajar ke situ Pak Janis, ya repot nanti malah tidak jadi. Lalu kita ada orang jamaah tuh untung-untungan di dusun, ya kak. Kok nyari yang kori, ya repot, tidak jadi. Ada Pak yang kori tapi nggak mau ke masjid, nggak mau datang. Wah, lalu kita tunggu malah tidak jadi jamaah. Oh adanya yang tidak kori itu kok. Ya sudah itu dijadikan imam yang mau. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Wa ayyi maudi'in dan dimanapun tempat sholat siapa seseorang fil masjid di dalam masjid bi sholatil imami dengan sholatnya imam fihi di dalam masjid. Ay fil masjid artinya di dalam masjid. Wa adapun makmum ayil makmumi artinya makmum itu alimun mengetahui bisolatihi dengan sholatnya imam. Ayil imami artinya imam bimusyahadatil makmumi dengan melihatnya seorang makmum lahu kepada imam. Aw bimusyahadatihi atau melihatnya seorang makmum berarti sofi dengan sebagian barisan daripada makmum ajza'a maka mencukupi apa jama'ahu kepada makmum. Ai kafa artinya mencukupi apahu kafahu mencukupi kepada makmum apa dalika melihat imam tadi atau melihat sebagian barisan soft fisik hati ibtidai di dalam sahnya mengikuti atau berjamaah bi dengan imam. Jadi intinya begini, asal makmum itu masih melihat gerakannya imam atau dia itu masih melihat sebagian soft daripada sholat tadi, maka masih sah sholatnya, masih disebut berjamaah itu walaupun 7 kilo asal masih melihat barisannya shot terus enggak apa-apa. Malam yataqaddam selagi tidak mendahului atau lebih ke depan siapa ma'um alaihi kepada imam. Fa in taqaddama maka jika kok mendahului siapa ma'um alaihi kepada imam biakibi dengan mengiring-iringi imam fi jihati di dalam arahnya lam tan akid maka tidak dianggap apa sholatuhu sholatnya makmum. Wala tadurru dan tidak bahaya apa musawiyatuhu jejernya atau samanya makmum li imamihi kepada imamnya. Artinya begini, yang penting makmum itu jangan sampai di depan imam. Nah, barisannya itu loh. Nah, paling sedikit-sedikitnya tuh jejer. Sejajar, kaki dengan kaki itu sejajar, lurus. Asal kakinya makmum kok melebihi kakinya imam lah itu baru tidak sah. Nah, batasnya begitu ya. Udah sah sholatnya Pak? Jamaahnya itu. Jamaahnya itu. Ya sholatnya. Ya sholatnya ya jamaahnya. Itu bagi makmumnya, kalau imamnya sah-sah wae. Ya, sudah paham itu ya. Makanya Pak Taufik jangan heran. Nanti kalau di perjalanan nengok, orang kok sholat kok dempet-dempet itu macam mana?
Padahal kita biasanya imamnya sendiri di depan, makmumnya baris di belakang. Setelah jalan nengok, belum kok sholatnya kok jejer, nggak apa-apa. Yang penting makmum jangan sampai di depannya imam. Batasnya sejajar tadi itu sudah diperbolehkan. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fidarini amin ya rabbal alamin. Wa yungdabu dan disunahkan apa takhlifuhu membedainya makmum an imamihi dari imamnya makmum qalilan sedikit. Ya kalau bisa dibedai sedikit. Takutnya kalau pas ke graso nanti ibaratnya kakinya dia itu agak ke depan daripada imam. Lagi pula yang lucunya nanti kalau ndak dia agak ke belakang, makmumnya pendek, imamnya pendek, makmumnya tinggi. Jadi malah nanti pas sujud kepalanya makmum lebih ke depan lah, maksudnya begitu. Ya kan lucu nanti ditengok. Kalau yang nengok orang-orang yang paham hukumnya iya, kalau yang nggak paham loh, itu aliran apa lagi katanya macam itu pula nanti. Repot-repot kalau nggak ngaji, pokoknya repot. Kalau mu'alif, pokok kalau bisa ya agak ke belakang daripada imamnya. Walayasiru dan jangan menjadikan menjadikan siapa makmum biada takhlifi. Dengan inilah perbedaan munfaridan dengan sholat yang munfarid anisofi dari barisan hatala juzu, sehingga tidak diperkenankan apa fadilatul jamaati, fadilahnya berjamaah. Wa ing sholat, lah ini yang ditanyakan Pak Mukhlis kemarin. Ada sentimen antara imam sama makmum kan. Wa ing sholat, dan andaikan sholat siapa imamu imam fil masjid di dalam masjid, wal makmumu dan adapun makmum itu mukharijun, dalam keadaan di luar, mukharijul masjid di luar masjid, khala kaunihi, dalam keadaan adanya makmum itu qoriban dekat minhu dari imam, ayil imami artinya imam, di alam yazid. Gambarannya jika kok tidak bertambah apa masafatu jarak, apa masafatu majaraknya sesuatu bainauma antara imam dan makmum, ala salah sami'ati diro'in atas 300 dirok takriban di dalam kira-kiranya. Wawa adapun makmum, ayil makmum artinya makmum itu alimun mengetahui bisolati dengan solatnya imam, ayil imami artinya imam. Wala khailun dan tidak ada penghalang hunaka di sana tempat, ay bainal imami antara imam wal makmumi dan makmum jaza maka diperbolehkan, apalagi tidak mengikuti bi dengan imam. Maksudnya begini, ini umpomo, ya kan? Antara Pak Lupi dengan Mas Fikri itu lagi ada adu cocok, ya kan? Nah kebetulan di masjid itu berjamaah sholat ya berdua itu, yang jadi imamnya Mas Fikri umpomo, yang jadi makmumnya Pak Lupi, entah kemarin syuting belum bayar sama cemano kan, umpomo. Contoh umpomo kan itu, wah tidak cocok. Nah, Mas Fikrinya di pengimaman, nah Pak Lupinya di luar masjid. Dilurus wah nampak, asal masih nampak, ya kan? Boleh. Jaraknya yang penting jangan lebih dari 300 dirok atau kurang lebih 150 meter single. Imamnya satu, makmumnya satu. Lah macam itu masih boleh selagi makmum tadi masih nengok gerakannya imam. Nah, itu maksudnya begitu. Paham itu maksudnya ya yang ditanyakan Pak Mukhlis kemarin loh ya. Jadi umpama kan ya aduh wae namanya manusia kan. Biasa namanya manusia tidak cocok tuh biasa. Cuman Nabi itu ngasih batasan. Umpama kita tidak cocok sama istri, boleh bertengkar, boleh. Syaratnya tidak dengar anaknya. Itu kalau suami istri. Kita dengan saudara kita boleh. Batasnya 3 hari Bang Edi. Lewat 3 hari itu yang baru haram hukumnya. Ya. Bertengkar atau nggak cocok pasti nggak baik, Pak Topik ya. Tapi kalau lewat 3 hari hukumnya haram. Lah itu umpama masih jengkel belum ada 3 hari kan, Pak Topik lah imamnya, makmumnya Bang Edi. Ya, Anda cocok Pak Topik itu tak macam mana masalahnya, ntar rebutan janda apa tadi kan, nggak tahu lah. Akhirnya Pak Topik lah imam di depan sana, makmumnya Bang Edi di luar masjid. Yang penting jaraknya tidak lebih 150 meter itu masih diperbolehkan, dan syaratnya harus melihat
makmum tadi melihat gerakan daripada imam, tidak ada penghalang di situ. Tuh, umpama itu tadi. Cuman itu boleh, intinya begitu. Atau begini, di tanah lapang ya kan. Sholat. Nah, jauh kan 200 meter itu. Kurang lebih taruhlah 150 meter. Jadi imamnya di ujung gawang sana, makmumnya di ujung gawang sini, itu masih boleh. Nah, yang penting makmum, intinya makmumnya nengok gerakan imam. Ya bisa terjadi. Dalam mu'alif rahimahullah. Ya kalau kita kan tidak sholat itu biasa. Kalau orang-orang yang negaranya tuh pakai syariat Islam itu tidak biasa nggak sholat. Kalau kita kan biasa nggak sholat. Kalau di sana nggak sholat tuh nggak biasa. Makanya walaupun benci kayak apa tetap berjamaah, tetap sholat. Nah itu bedanya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fitarinya amin ya rabbal alamin. Maka itu diperbolehkan. Wa ta'biru, dan adapun pengibaratannya, wa ta'birul masafati, dan adapun pengibaratan daripada jarak al-madzukurati yang diterangkan itu min akhiril masjidi, dari akhir masjid. Wa ingkana, dan jika ada siapa al imamu imam wal makmumu dan makmum itu fi ghairil masjid, di luar masjid. Imma fadoin, ada kalanya di suatu ruangan, au binain, atau di suatu bangunan. Fasartu, maka adapun syaratnya itu alla yazida, jika tidak bertambah apa majarak bainahuma, antara imam dan makmum, ala salasa mi'atai diro'in, atas 300 dirok. Satu dirok itu segini, nah, kurang lebih setengah meter, 40 cm ya po. Nah, pokoknya anggaplah setengah meter. Berarti kalau 300 kan 150 meter, tidak boleh lebih dari itu. Wa alla yakuna, dan jika tidak ada bainahuma, antara imam dan makmum, apakah idun penghalang. Itu tata caranya begitu. Jadi intinya begini, siapapun jadi imam, kita sebagai makmum harus ngikut, titik. Yang penting jangan perempuan tadi kita jadikan imam padahal kita laki-laki, atau anak kecil dia belum mumayyiz atau belum tamyiz tadi kita jadikan imam, sedangkan kita sudah dewasa atau sudah balik. Yang penting jangan begitu. Kalau hamba saya dengan budak dengan orang merdeka kan nggak ada tadi. Nah, kunci-kuncinya yang penting seperti itu. Maka selain itu diperbolehkan. Dan tadi Pak ada qori tidak boleh ikut ummi tadi, itu sebelum sholat. Sebelum sholat kok ibaratnya, oh yang ini bacanya benar, yang ini tidak bisa baca, yang dijadikan imam yang bisa baca. Cuman kalau sudah terlanjur umpama kan, nah ya sudah, kita walaupun qori yang ikut wae. Nah itu contohnya seperti itu. Nah itu tata cara atau hukum-hukum di dalam berjamaah. Terus ini begini, seorang makmum itu kemarin ya kan, kalau kita mendahului gerakan imam hukumnya haram. Mendahului gerakan imam hukumnya haram. Tapi kalau kita mendahuluinya lebih lebih dari 2 rukun yang gerakan, bukan haram wae, batal. Kan begitu kemarin, ya. Imamnya belum rukuk, kita sudah rukuk, haram. Tapi kalau imamnya masih baru rukuk, kita sudah nak sujud, batal. Kan begitu kemarin, ya. Mendahului imam 2 rukun gerakan. Sama sebaliknya, kita ketinggalan imam 2 rukun yang gerakan, ya sama wae hukumnya batal. Imamnya sudah sujud, kita masih berdiri wae baca Fatihah belum selesai, yaitu sholat kita batal. Nah itu batalnya sebab karena berjamaah tadi. Nah itu seperti itu batasannya batal dan tidaknya. Itulah tentang masalah berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.